Nah, sekarang kita di lanjutan ini di part 3 kita balik lagi mau ya Mas, gue masih penasaran sebenarnya apa yang tadi lo bilang pindahan ibu kota nih. Gedung-gedung itu kira-kira bakal diapain nih? Nah itu dia Kan ada Joy. banyak tuh. Gedung-gedung itu kan rata-rata nih rada jomplang nih. Tadi kita ngomongin Betawi, sebenarnya tadi gue pengen Iya. ngasih apa sudut yang lebih besar lagi tentang Jakarta sebelum kita ngomongin perpindahan Jakarta sebenarnya. Iya. Tentang siapa sih orang yang Kalau di berhak, Jakarta nih. ya yang berhak marah gitu ketika label ibu kota tuh dicopot gitu kan. Tapi Iya. gue jawab dulu deh pertanyaan lu. Masalah gedung-gedung itu nanti akan diapain gitu. Pertama itu kan gedung itu adalah warisan kolonial sebenarnya. Soal rata-rata semuanya ya. Iya, Oh, gedung iya mana juga ya? sih. Gedung-gedung itu umurnya udah sangat tua lah segala macam. Nah, habis itu sebelum ibu kota pindah pun gedung-gedung itu udah banyak dialihfungsikan tuh bro, untuk kepentingan kapital, untuk Iya. kepentingan ekonomi. Misalkan gedungnya dijadiin balai sidang buat apa, atau buat resepsi pernikahan. DPR, MPR, DPR MPR itu gedung Mandala Bakti kan Iya, jadi Mandala ini, Bakti. iya Pernikahan. jadi pernikahan masih dalam komplek DPR kan. Jadi sebenarnya memang tidak mungkin tidak dibutuhkan gedung-gedung sebesar dan sebanyak itu untuk untuk urusan administratif, Joy. harusnya ya. Ya nggak tahu gue, maksudnya mungkin nggak butuh kali, Justru malah nggak butuh ya. nggak butuh sebanyak itu. Mungkin Iya, iya. kayak satu gedung Smesco gitu kan udah Iya. selesai sebenarnya, bawa kantor Kementerian Dalam Negeri atas mana gitu kan. Iya, kenapa dia bisa ya? Apa karena takut dibom otomatis semua negaranya selesai? Ya siapa tahu gitu, pemikiran skeptis. Ya mungkin dulu itu kan belum nggak ada yang bisa memprediksi, maksud gue Jakarta akan seperti inilah. Iya. Belanda aja nggak punya cetak biru tuh. Iya, Belanda nggak punya. Belanda kan cetak birunya Bukan itu, Belanda dong ini, VOC. ya VOC. Iya. VOC. Tapi akhirnya kan dikuasai nama Belanda tuh. Belanda. VOC korup kan segala macam. Komisi Dagang VOC. Itu dia nggak punya cetak biru. Dia aja dari Banda, Kepulauan Banda, di Banda dia bikin cetak biru segala macam. Malah di Jakarta dia udah transaksional aja, udah alamiah aja tuh tumbuhnya tuh. Jadi benar-benar orang datang bikin apa selama menguntungkan kayak gitu kan. Di Jakarta pun akhirnya seperti itu kan. Berarti sebenarnya awalnya di Jakarta itu bisa jadi yang bersinggungan langsung ke Belanda ya. Maksudnya Belanda yang tahu ya siapa yang awalnya orang-orang di Jakarta. Ketika dia datang, siapa sih orang-orang aslinya, berarti Belanda ada datanya dong, ada blueprintnya dong. Sebenarnya kan awalnya itu kan Pajajaran, Joy. Karena ada Sunda, Kelapa itu ya. Nah, sebelumnya lagi udah ada tuh prasasti abad 6 segala macem, kayak prasasti Tugu, Tarumanegara ya, Tarumanegara tuh. Itu udah ada ekspansi ke Nah, Jakarta. ya jadi universitas kan sekarang di Jakarta Barat. Iya. Universitas Tarumanegara. Iya, iya. Kayaknya sih Tarumanegara. Iya. Coba cek aja lah. Iya. Pokoknya gitu. Jadi udah ada upaya ekspansi untuk menguasai daratan tanah basah ini. Oh. Kayak gitu. Jadi Kenapa dibilang tanah basah? ya karena kalau menurut beberapa sejarawan ini kan benar, sebenarnya kan emang terbentuk dari gundukan-gundukan, longsor, ketutup, Yeah. longsor, tutup, kayak gitu. Oh. Jadi bukan daratan tanah, bukan daratan asli lah Bukan ibaratnya. daratan murni lah ya. Iya. Kayak gitu. Jadi gue juga rada heran kenapa masalah kita banjir nggak pernah selesai. Ya wajar lah. Maksud Karena gue. bukan daratan asli ya. Ini kan makanya kalau nggak salah Tarumanegara itu kan nggak bikin sodetan yang akhirnya jadi sungai itu. Masalah air udah ada tuh waktu itu, abad Ini. berapa gitu. Yang apa? Kanal Banjir Timur itu, Kurang BKT tahu itu. gua. Ntar coba. BKT48. BKT 666. Iya. Iya kayak gitu. Jadi kalau ditanya si Belanda megang, bisa jadi udah ada orang dari abad ke-6 di sini ya kan. Tapi yang pasti itu mulai ada peradaban ya, kita sebut ada peradaban. Tapi udah ada peradaban itu. Prasasti itu kan Tadi ya bukti peradaban. batas wilayah sama Iya. perjanjian. Berarti udah ada peradaban sebenarnya. Udah Di ada. Jakarta itu. Dalam artian memang udah ada kehidupan di sini yang bukan yang prasejarah lagi, tapi Iya kan, makanya kan gue bilang berarti Belanda itu ketika datang ya dia
tahu ketemunya maksudnya dia tahu nih asli siapa, berarti kan harusnya di dia ada datanya ketika dia datang. Si Belanda itu kan apa yang dia temuin gitu. Belanda itu kan datangnya juga nggak yang di awal-awal, Joy. Sebenarnya ketika dikuasai oleh Pajajaran, Sunda Kelapa itu kan, Sunda Kelapa itu yang Hindu Buddha kalau nggak salah tuh, ntar dicek aja. Itu dikepung sama 3 kerajaan Islam tuh, lari dulu ke Cirebon, Demak sama Banten kalau nggak salah tuh. Nah, entah kenapa dari ketiga kerajaan Islam itu yang berhasil merebut Sunda Kelapa itu akhirnya jatuh otoritasnya di tangan Kesultanan Banten. Oh, Banten justru Islam tuh disangkan segala macam. Nah, di situ maju banget tuh bandar dermaganya tuh, pokoknya semua kapal dari internasional lintasan ekonominya di situ tuh. Iya. Tanjung Priuk ya? Bukan ya? Di pesisir utara. Pesisir utara lah ya. Jadi kalau diomongin batas-batasnya sekarang mungkin sampai Cirebon segala macam kali itu pesisir kan. Iya benar. Masih masuk situ kan. Laut Utara ya? Iya Pantura ya. Kayak gitu kan. Nah di situ udah mulai berkembang segala macam perekonomian, barulah Belanda ngeliat tuh. Belanda kan ibaratnya kan di daerah timur itu kan rempah kan. Iya di Banda itu ya. Dia ingin memonopoli kan segalanya, mulai dari barangnya sampai transportasinya tuh. Sampai distribusinya. Dia nge-build itu semua ya, dia ngebangun. Kayak gitu. Nah, dia datang lah ke situ tuh, ke Jayakarta dulu kalau nggak salah namanya tuh. Berubah lagi dari Sunda Kelapa ke Jayakarta tuh. Nah, perubahan itu sebenarnya apa berubah karena si ini nggak sih, yang nguasain siapa namanya diganti gitu. Iyalah, karena lah. itu kan. Gue juga kalau nguasain pasar Minggu gue ganti namanya jadi pasar Jumat. Oh iya. Bukan pasar enggak jadi. Pasar Rege. Iya. Kayak gitu. Ada di pasar yang nggak ada bapak-bapaknya kan? Apa tuh? Pasar Ibu. Asik. Ada di Medan. Astagfirullahaladzim. Menahan hawa nafsu ya. Di samping lapar dan haus. Iya benar. Iya benar kan, tapi benar kan. Pasar yang jalan raya ya, pasar raya. Iya. Bangsa. Jadi pas Jayakarta nih siapa yang nguasain? Apakah keluarga Haji Mehmet? Dia punya Jayakarta keluarga Haji Mehmet, Bapak Dean. Kalau nggak salah. Jadi Kesultanan Banten itu mengutus Pangeran Jayakarta kalau nggak salah tuh. Untuk ibaratnya, lu jagain deh tuh tempat tuh. Kayak gue tinggal terima report aja. Jadi udah ada mulai kontinental lah. Kontinental nggak sih bener sih? Kontinental hotel ya. Ada utusan dari kekuatan yang lebih besar gitu. Kayak gubernur nggak perlu turun, kalau lurah ada. Iya. Gitu. Udah ada struktur organisasi yang jelas lah saat itu. Dikuasai oleh dinamai Jayakarta akhirnya. Datanglah Jepang lagi. Belanda. Terus minta dia daerah itu segala macam. Si Banten kusut kan, bantuan Inggris kalau nggak salah tuh. Kamu udah bantuan Inggris? Yang datang siapa waktu itu? David Beckham. Gue kira George Best. Karena sayap kanannya ya. Oh, iya. Yang lemah tuh sayap kanannya di situ. Sementara lu Belanda tahu kan, ada siapa aja tuh? Iya, Ljungberg. Ljungberg, terus ada Ruben, Dennis Bergkamp, Van Persie. Kipernya jangkung banget tuh. JP Kun itu Van der Sar. Iya, mungkin Van der Sar itu mirip JP Kun tuh. Oh iya juga. JP Kun kan dipanggilnya si jangkung. Jadi gitu Joy. Dan Batavia itu memang secara administratif itu nggak butuh gede suatu kota tuh. Berarti Batavia itu udah dikelola, kalau dengan nama Batavia ini udah dikelola sama Belanda berarti. Ukurannya cuma 1 kali 1,5 kilometer. 1 kali 1,5 kilometer. Cuma segitu doang. Hah? Jalan raya dong? Itu jalanan dong? Iya itu. Kayak jalan gitu? Enggak, muter gitu. Oh. Nah itu kawasan dalam benteng. Adanya di mana tuh kalau sekarang? Di Kota Tua kali ya? Kali, nggak tahu juga gua. Kota Tua tuh tuanya berapa tahun sih? Iya, kenapa disebut? Apa? Kalau dibilang tua semuanya tua. City of Old. Apa Iya. City of Old lagi? Old City. Old City. Iya. Ya kayak gitu ibaratnya untuk administrasi ternyata memang tidak butuh wilayah yang sangat besar.
kayak Ya, gitu loh. sebenarnya iya ya. Heeh. Untuk menguasainya cuma segelintir aja, kayak gimana VOC datang aja. VOC kan nggak keseluruhan orang Belanda kan, cuma segelintir orang doang VOC. 2 orang nggak salah VOC kan. Siapa itu? Dari Belanda datang 2 orang dulu kan, boncengan naik Oh, motor iya, awalnya. benar. Itu bareng Bendels sama ini. bareng sama ekspansinya motorcycle daringnya Iya. Cigupara. Udah ada. Anjing. Udah Ini ada, high iya. stories. Konten ini high stories kawan-kawan. Iya. Jadi mohon dicek Iya. berkali-kali Iya. atau tidak dipercaya aja Iya. secara langsung lah. Oke, ini sebenarnya ini cuma men-trigger biar lu baca baca arah sejarah. sejarah lah. Kalau kita ngejelasin ntar kita dibilangnya so tahu. Kesian JJ Rijal lah. Kita bukan sejarawan. Kesian JJ Rijal, kesian. Sama Mbak One Get One. Titit. Jadi mungkin itu Joy alasannya. Mungkin kenapa ada pemindahan ibu kota baru, karena secara administratif mungkin tidak butuh gedung-gedung itu lagi. Nah, gedung-gedung itu lagi mungkin nanti dialih fungsikan atau diakuisisi oleh kapital-kapital baru kan. Swasta dong. Iya. Berarti ini bakal jadi apa namanya? Referensi itu kayak Amerika dong. New York, Washington dong. Iya, seperti itu. Mungkin itu juga. Tapi menurut gue sangat terlambat ya. Maksud gue kenapa enggak sekarang lu mau mulai hal-hal administratif itu secara digital gitu kan? Iya. Ya kan, kalau misalkan cuma urusannya administratif gitu kan, efisiensinya bisa buat kita lah, Iya. ya kan? Terus udah gitu pindahnya kenapa harus ke Palangkaraya ya? Pertama adalah riset bahwa mereka daerah situ ya yang paling Aman gempa, aman bencana. daerah paling toleran ternyata. Oh, toleransinya justru. Toleransinya tinggi segala macam, otomatis lu gampang nguasain tanah di situ anjing. Iya. Kan kalau daerahnya toleransi nih. Kan udah datang nih pemerintah ke sana. Kan jadi nggak toleransi. Ya memang fungsinya negara apa? Iya. Fungsinya otoritas itu apa sih? Iya. Merusak suatu wilayah. Nah, terus maksudnya ya saya kan Jakarta udah Bayangkan kalau Islam nggak ada coba Arab. Oh, Nggak iya, jadi, iya. nggak jadi. Maksudnya harap maklum. Maklum. Nah, Gimana? nah si apa Jakarta ini berarti kan ketika pemerintah Cabut. cabut dia kan Ibu kotanya cabut. ya ibu kotanya cabut ke Palangkaraya nih. Terus si Jakarta ini udah jadi bakal yang ngurus bener-bener si gubernur kan. Iya. Otoritas tertingginya gubernur. Kan? Gubernur. Tapi apakah si gubernur juga sudah punya plan ketika pemerintah pindah saat ini mau diapain gitu? Sebenarnya nggak ada planning sih, dan nggak ada alasan yang kuat kalau menurut gua. Maksudnya kalau Soekarno kan, ya Soekarno milih Jakarta tetap jadi ibu kota kan pertama karena beberapa peristiwa sejarah ada di sini. Ya. Ya kan, peristiwa sejarah yang menandakan putusnya sifat-sifat primordial tuh, sifat-sifat kedaerahan kayak Sumpah Pemuda, proklamasi. Dan akhirnya kebukti nggak sih? Kebukti nggak sih? Lumayan kebukti lah ya. Karena ini kayak daerah tanpa kekuatan apa sih? Kayak daerah yang Green zone nih kalau di dunia tentara nih. Jadi nggak ada yang memiliki, yang nggak ada yang dominan lah ya. Kayak gitu kan. Terus itu dari alasan filosofis sama historis lah ya. Jakarta punya kekuatan itu. Maksud gua nggak ada lagi tempat yang cocok dijadiin ibu kota untuk mimpinya Soekarno itu kan dulu kan nationnya itu kan. Iya. Nationnya itu nggak ada selain Jakarta. Kayak gitu. Jogja punya otoritas. Jadi sampai sekarang malah harus kelihatan banget. Nah, itu juga mungkin salah satu keunikan Jakarta adalah dia tidak ada otoritas tertinggi yang sudah ada di situ lah. Iya. Tidak ada kerajaan, tidak ada. Kalau Palangkaraya juga nggak ada, Bang? Kalau Kerajaan. emang di Palangkaraya ini Penajam. Penajam. Nama kota besar itu Palangkaraya bukan ya? Nggak tahu gua. Mungkin kali ya. Katanya sih luasnya cuma se-UI. Oh gitu. Nanti ibu kota kan dia ada apa sih, Banjarmasin kalau Kalimantan tuh. Nah dia apa? Dia kalau salah Palangkaraya deh. Iya. Di ininya kota besarnya, nama kota besarnya. Nanti dicek aja lah. Iya, nanti dicek Masa ya. semuanya disuap. Iya. Anjing. Bisa nggak mau belajar geografi? Jadi gitu aja yang menurut gua. Tadi apa selainnya? Gitu. Udah di sana itu ada otoritas gitu nggak, di otoritas daerahnya gitu nggak, kayak Pasti ada lah adatnya. adatnya. Cuma mungkin memang mereka udah bertransaksi duluan mungkin ya. Maksudnya ada beberapa daerah memang tidak terlalu sakral, disakralkan dan bisa dipakai kayak gitu kan. Cuma yang tetap pasti
dampaknya itu kan adalah hilangnya originalitas di sana tuh. Pasti akan hilang. Apakah itu sudah diantisipasi sama pemerintah apa belum? Iya. Kayak gitu. Apakah ternyata di sananya tidak mau menerima itu, ya kan? Kayak gitu Iya. kan. Menerima pasti menerima, cuma akhirnya kan kayak Jakarta kan, pengaslinya malah tersingkir tuh, Iya. jauh. Itu kan juga ya bisa akhirnya kayak gini kan berapa puluh tahun kan? Iya, dari tahun 45 itu. Tapi yang bingung, iya justru malah ratusan sebelumnya itu ya. Tapi yang akan jadi limbung nggak sih ya, si Jakarta ini ketika tiba-tiba otoritasnya itu pada pindah semua nih, otoritas negara ini nih. Akhirnya jadi cuma yang ngurus gubernur gitu, paling tertinggi. Ya sekarang aja nih, gubernurnya aja udah banyak yang kasarnya ada pro kontranya tuh, kencang banget kan. Apalagi ketika udah tidak ada backingnya mereka yang lebih tinggi lah otoritasnya. Apakah ya kan banyak kisru dan akhirnya maksudnya akan banyak jadi banyak apa ya? Yang banyak konflik lah jadinya kayak gitu lah. Kalau menurut gua dirunut dari sejarahnya memang Jakarta itu terbentuk bukan dari otoritas Joy, tapi dari transaksional. Kayak gitu. Jadi kalau menurut gua kan sebenarnya ketakutan orang itu kan adalah ada kesalahan dalam logika dalam konsep berpikir itu yang pindah Jakarta gitu. Pindah ibu kota tuh maksudnya yang pindah tuh Jakartanya tuh. Ada banyak orang berpikir seperti itu maksudnya. Jakarta itu kan bukan cuma fisik, tapi dia didukung sama beberapa elemen lah, mulai dari ekonomi segala macam kayak gitu kan. Kalau ekonominya nggak pindah ya. Nah itu dia, kemungkinan besar di sini akan lebih banyak. Justru malah bisa berkembang dong, kalau lebih bisa didominasi swasta kan. Yes, kayak gitu. Tapi kan lagi-lagi kan penyakit negara berkembang seperti Indonesia ini adalah bukan besar kecilnya investasi atau pendapatan suatu negara, Joy. Tapi distribusinya ke masyarakat. Jadi kemungkinan besar akan ada ketimpangan sosial yang makin jadi-jadi di Jakarta tuh. Di Jakartanya, Jakarta sendiri. Iya, karena udah kontrolnya kan cuma tinggal sektoral aja. Iya, Nah, ketika itu terjadi investasi gila-gilaan, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin tuh. Iya. Atau ada dominasi asing misalkan tanpa dipersiapkan pribuminya untuk mengakuisisi intelektual apa sih yang mau dibikin, misalkan kayak lu bikin pabrik apa gitu kan segala macam, lu harus kan menyesuaikan sama AMDAL. Bukan sama kapasitas. Ya kita ngomongin lingkungan nomor 10 lah ibaratnya. Sama SDM gitu maksudnya. Dalam kondisi ini kita bisa nomor 10 dulu deh lingkungan nih, misalkan orangnya dulu makan deh. Iya. Gitu, kayak gitu kan. Ini kan udah orang yang nggak makan, lingkungannya hancur. Kayak gitu loh. Iya ya. Ininya berarti berarti kan harusnya udah ada plan dong ibu kota baru. Terus kan yang ramai selama ini diomongin ibu kota baru, dan itu juga yang diomongin lebih hal-hal yang konkret ya, maksudnya kayak gedungnya bentuknya kayak apa gitu, maksud gue bukan lebih ke ini bakal diapain sih gitu, maksudnya. Terus nggak ada juga nih wacana satu muncul yang Jakartanya bakal seperti apa sih, ketika cuma dari dulu tuh maksudnya kan omongan kayak omongan jalanan lah, cuma ngomong yang ini bakal jadi kayak New York, New York, Washington. Cuma kan gimana New York survive, kita bukan harus belajar survive kayak New York bisa kayak begitu gitu. Ya kalau sebenarnya kan Jakarta itu kan saudara kembarnya New York, oleh Belanda dibikin kan. Belanda kan merancang ini kan seperti New York gitu. Maksudnya mungkin kalau nggak salah Jakarta duluan deh. Tapi ya lagi-lagi ketidakmampuan pemerintah kita untuk berbicara secara retorik itu sih sebenarnya masalahnya. Jadi kenapa yang diangkat itu isunya tentang bentuk Garudanya segala macamnya gitu kan. Coba kalau dia bisa menjabarkan itu secara retorik gitu, secara abstrak, secara Hitler lah. Ya kan, bawa pemindahan ibu kota ini gini bla bla bla. Kayak gitu kan pasti rakyat support lah. Iya. Maksudnya padahal kalau dibilang sekarang ya mediumnya gampang banget ya. Lo uploadnya maksudnya setiap hari di YouTube gitu bisa. Maksudnya buat ukuran negara apa yang nggak bisa gitu. Iya, orang nyadap handphone gue bisa. Oh iya, bener, masuk WhatsApp bisa. Ada cyber Polri. Iya. Canda.
Bercanda. Kayaknya kaku Iya. banget. Polisi ngapa kaku banget sekarang polisi kan? Biasanya juga enggak. Iya. Nah, kalau lagi di sini. Nangkep bayangin kan bapak juga punya anak. Coba kalau Karma mah ada. anaknya polisi anak siapa? Anak kita. Pas dong anak kita jadi. Iya. Gantian mungkin gitulah, ada siklus. Jadi balik ke Jakarta nih Joy. Iya. Kalau lu sendiri Joy sebagai orang Betawi nih yang mitosnya adalah pewaris tunggal dari kebudayaan Jakarta ini. Iya. Menurut lu apa yang bakalan lu rasain hilangnya tuh ketika ibu kota pindah, label ibu kota pindah dari Jakarta Joy? Kalau buat gua maksudnya keuntungan atau kerugian? Bebas. Ini buat sekalian menutup ini nih. Kalau buat gue sih yang jadi, gue mungkin akan Jakarta akan jadi lebih tenang ya kalau menurut gue ya. Akan jadi lebih enak ya. Yang paling gampang nih kalau mau kenapa bisa bilang gue jadi lebih tenang, di jalanan kita tidak akan melihat arak-arakan menteri. Nah, itu benar. itu. Gue bakalan milih. Kan kalau kata PD Baik tuh apa? Orang yang kalian pilih ketika pemilu adalah orang yang akan lewat di jalanan dengan menggunakan sirine. Iya. Tidak mau berjalan bersama kalian kan sebenarnya. Bener. Iya kan sih? Mungkin itu juga yang harus disikapi dan diubah oleh sifat-sifat para pejabat kita ya. Iya. Jadi maksudnya pada akhirnya apalagi gue ngeh gitu pas di pandemi, maksudnya kenapa jadi makin banyak ya, maksudnya harus masa setiap hari hidup lu Di jalan. urgent sih, iya maksudnya urgent mulu. Gue sampai mikir, Iya, berarti kan orang kenapa sih, maksudnya apa harus dikawal, kenapa nggak biasa aja gitu. Sesuatu yang urgent itu adalah tidak adanya persiapan yang Ya, preparation, nggak Preparationnya nggak well preparation sebenarnya. jadi pejabat-pejabat itu rata-rata memang tidak well preparation. Kalau gue tuh ngelihat kayak gitu, makanya gue bilang, ini arah-arahan ini apa? Oh, mau boker kali menterinya nih. Iya, Buat bukan boker. negara harusnya. ini tidak, pemerintah ini tidak well preparation. Iya, maksudnya setiap hari kayak gitu. Maksud gue, tapi kadang ya maksudnya biasnya banyak yang harusnya dikawal gitu, banyak yang harusnya bisa dikawal dong, maksudnya kayak ambulan gitu. Nah, itu wajar lah. Kebakaran. Ya, kebakaran kayak hampir jarang gue lihat kebakaran dikawal. Iya nggak sih? Itu Iya. sirine mereka sendiri loh rata-rata. Iya. Kayak ambulan gitu, maksudnya jarang yang lo mendengar kayak ya nggak ada kawalan gitu. Ya kalau gue ngeliat harusnya sih jadi lebih tenang ya Jakarta ya. Iya, coba lah. Kurang-kurang urgent, tapi mulai berlatih tentang prioritas. Iya, Skala benar. prioritas. Betul. Oke, mungkin itu aja ya. Betul. Obrolan kita nih udah. Jadi mungkin juga kalian juga bisa kira-kira Jakarta bakal jadi kayak apa ya? Boleh tuh kalian pikirin. Kalau bisa ya di komen lah. komen di bawah Di bawah atas di atas juga boleh nih komen.